Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi gengs dengan channelnya Pojok Mustanir. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas terkait teman-temanku sekalian masih berkaitan dengan yang kemarin, yaitu membahas tentang tokoh-tokoh di dunia yang berpengaruh dari kalangan kaum pelangi, gengs. Untuk pembahasan kali ini yaitu unik, gengs, yaitu apresiasi juga di negara Turki, ya. Gebrakannya Presiden Erdogan yaitu menggantikan pawainya kaum pelangi dengan parade anak tahfiz nih, dengan anak-anak hafiz Quran. Dimana kita tahu ya bahwa sejarah Turki Utsmani ini dulunya gitu, sempat ada kejayaan Islam yang sangat luar biasa di situ, yaitu kalau kita berbicara dengan Turki pasti berkaitan dengan khilafah Turki Utsmani yang pada saat itu ya kita tahu ya bahwa sosoknya Muhammad Al-Fatih, yang bisa menaklukkan Konstantinopel pada waktu itu sangat luar biasa ya teman-teman. Harus dijadikan spirit percontohan pada waktu itu. Namun ketika khilafah runtuh, ya, sekarang moral itu hancur ya teman-teman. Buktinya di negara yang pernah berkuasa Islam saja yang menerapkan syariat Islam pada khilafah Utsmani pada waktu itu, sekarang buktinya kaum pelangi, kaum LGBT ini legal di Turki ya teman-teman. Bahkan itu dari tahun 2003 teman-teman bayangkan, sampai tahun 2014 itu di Turki itu legal, bebas, dan tidak perlu izin dulu. Kalau misalkan dia mau pawai ya pawai aja gitu, nggak perlu izin-izinan. Namun dari tahun 2014 sampai sekarang nih, ya pemerintah Turki ini dipimpin oleh Erdogan ini ya lumayan sih, agak dipersulit si kaum LGBT ini, geng. Pengaruh dari Henry Gilbert pertama dia yang mempopulerkan LGBT ini sampai dia itu menyebar ke seluruh dunia ya, yang mendirikan salah satu Society for Human Rights pada tahun 1924, di mana organisasi ini yaitu yang melindungi hak-hak gays pertama di Amerika Serikat teman-teman, sehingga menyebar ke seluruh dunia. Dan sampai saat ini dia itu ingin menunjukkan jati dirinya, ingin diakui gitu kan teman-teman, padahal itu menyalahi. Homoseksual telah legal selama Republik Turki modern. Parade LGBT ini sudah ada dari tahun 2003 teman-teman sekalian, sampai 2014 ya, sampai saat ini ya, sampai 2023 masih aja di Turki itu. Bahkan setelah dibubarkan oleh Presiden Erdogan pada tanggal 25 kemarin itu terjadi kerusuhan teman-teman, dan demo dari kalangan kaum LGBT ini mendemo pemerintah teman-teman. Kalau kita berbicara Turki teman-teman, ya pasti kita tidak jauh berbicara tentang Muhammad Al-Fatih. Dan pada waktu itu kekuasaan khilafah itu sepertiga dunia dikuasai oleh kekhilafahan teman-teman. Yang terakhir di khilafah Utsmani ini ya, termasuk di Indonesia juga ya. Di Indonesia juga ya, dulu ya umat Islam di Indonesia ya di bawah naungan kekhilafahan Turki Utsmani. Salah satu buktinya bahwa di Nusantara keterkaitan khilafah Utsmani yaitu bisa dilihat teman-teman, ada arsipnya dan ada museumnya di Aceh. Itu di situ ada kuburan-kuburan tentara kekhilafahan Utsmani di Aceh teman-teman. Setelah keruntuhan khilafah Turki Utsmani ya, pada waktu itu ya, disitulah mulai ada kebebasan dari mulai apapun itu, tidak ada batasan teman-teman.
dikarenakan salah satu tokoh yang menghancurkan pada saat itu Mustafa Kemal Atatürk, yang konon katanya kalau dekat dengan kuburannya juga dia itu baunya sudah tercium. Itu salah satu tanda bahwa bumi itu tidak menerima si Kemal Atatürk, teman-teman. Dan kalau kita bercerita tentang kejayaan Turki Utsmani, Muhammad Al-Fatih ya, yaitu sebenarnya Muhammad Al-Fatih itu sebutan ya, karena Al-Fatih itu sang penakluk, yaitu nama kecilnya beliau adalah Mehmed ya, yaitu Mehmed, yaitu Muhammad Al-Fatih, yaitu Muhammad sang penakluk ya. Muhammad Al-Fatih mengukir berbagai capaian pada masa pemerintahannya, tetapi yang paling dikenal adalah penaklukan Konstantinopel pada 1953 yang mengakhiri kekaisaran Romawi Timur. Nah, disitulah Mehmed mendapat julukan Al-Fatih atau sang penakluk. Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan fakar dalam bidang kemiliteran, ilmu pengetahuan, matematika, penguasaan bahasa, dan berbagai bahasa ya teman-teman. Dia itu dituliskan pada usia 21 tahun, dia itu bisa menguasai 6 bahasa teman-teman. Yaitu dia juga sebagai dikenal pahlawan Turki maupun dunia Islam umumnya teman-teman. Oke gengs, kalau kita perhatikan bahwa sebetulnya Erdogan itu, kita kembali ke pembahasan, Erdogan itu bertujuan ingin mengembalikan nilai-nilai luhur ya teman-teman, di mana dia itu menggantikan parade kaum LGBT ini dengan anak-anak tahfiz, parade anak-anak tahfiz, yaitu dia ingin mengembalikan nilai-nilai luhur negaranya gengs, di mana pada saat itu ya banyak menghasilkan pemimpin-pemimpin Islam yang luar biasa dan banyak tahfiz juga. Bahkan di sebagian kisah menyebutkan Al-Fatih itu juga seorang hafiz Al-Quran. Kemudian dia itu memilih tentara-tentaranya itu yang rajin puasa sunnah, kemudian yang sholat tahajudnya tidak pernah terlewat, apalagi yang wajib ya teman-teman. Itu militernya, makanya itu menciptakan para militer, para pejuang yang sangat luar biasa, geng. Oke, gengs. Para peserta pawai tersebut yaitu berlanjut, teman-teman. Walaupun sudah dilarang oleh pemerintah, masih kekeh si para pelaku LGBT ini di Turki ini, yaitu ingin melaksanakan pawai tersebut. Padahal gubernurnya itu sudah melarang teman-teman, yaitu Davut Gül, atas permintaan Erdogan. Pasca pembubaran pawai LGBT ini dihentikan oleh Davut Gül ini, oleh salah satu gubernur Turki ini, tidak sedikit kecaman teman-teman. Bahkan di situ terjadi demonstran berdatangan, bermunculan teman-teman. Bahkan dikabarkan ada 200 pendemo yang ditahan polisi Turki. Penahanan para pendemo ini pun memicu perhatian internasional teman-teman, yaitu di mana ada pemerhati HAM dan hak kaum LGBT. Komisaris Eropa untuk hak asasi manusia yang namanya Dunja Mijatovic, kalau misalkan nggak salah ya teman-teman, kalau salah baca ya tolong diluruskan, telah mendesak pihak berwenang Turki untuk membiarkan demonstrasi berlanjut atas hak asasi teman-teman. Sampai-sampai komisaris Dewan Eropa turun tangan teman-teman, di mana namanya si Dunja Mijatovic yaitu telah mendesak pihak berwenang Turki ya teman-teman. Untuk apa? Untuk supaya si pawainya itu dilanjutkan teman-teman. Wah, ini dunia internasional ya sudah ikut campur tangan ya teman-teman. Ya pasti di kalangan kaum LGBT juga teman-teman. Dimana komisaris si Dunja Mijatovic ini yaitu membela dia hak-hak asasi LGBT ya, dimana kata dia kaum LGBT di Turki ini harus dilindungi teman-teman.
Untuk kesimpulannya teman-teman, di Turki ini dulunya pernah jaya kekhilafahan Islam Turki Utsmani, dan di situ tidak ada kaum lagi bete. Ketika Turki Utsmani runtuh digantikan dengan republik, dengan demokrasi sekuler, ya, dengan pada saat itu di mana Mustafa Kemal Atatürk sang penghancur kekhilafahan pada masa itu, ya buktinya seperti ini, moralnya hancur ya teman-teman. Bukan hanya di Turki saja, sampai menyebar ke seluruh dunia teman-teman. Oke teman-teman, itulah video dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman. Yang betulnya mutlak dari Allah dan salahnya dari kebodohan saya sendiri teman-teman. Assalamualaikum.